Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahman tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang sudah akan menuju ke airport. Maka pesan terakhir dari saya pribadi selaku pendamping setia selama dari kota Madinah sampai di kota Mekah, mudah-mudahan kebersamaan kita tidak putus di sini saja, akan tetapi kita selalu bersama-sama untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita harus saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya, terutama ketika kita sudah tiba di Singapura, sudah tiba di kampung halaman, di rumah kita semua, maka kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan hal-hal yang memang harus dijadikan sebagai patokan, dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang yang ada di sana, baik itu bagi keluarga, bagi anak-anak, maupun bagi semua tetangga-tetangga kita. Kemudian para jemaah umat Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu menanamkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Allah itu memerintahkan kepada kita sebagai makhluknya agar supaya kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam kerja di kantor, di manapun saja kita bekerja, maka kita harus betul-betul mendasarinya dengan dasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap aktivitas, setiap pekerjaan, maka hasilnya juga akan semakin memperbanyak barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, diyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain kita sudah mendasar pekerjaan kita atau amal-amal kita, yaitu dengan dasar iman, dengan dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menyembah Allah. Setiap hari, setiap malam kita jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena yang dapat memberikan pertolongan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu hanyalah amal baik kita. Semua amal-amal yang kita lakukan selama kita ada di dunia, maka itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak menjaga kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan selalu mendapatkan tempat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak akan pernah menciptakan suatu tempat kalau itu memang tidak ada faedahnya. Contohnya Allah menciptakan surga dan neraka, itu memang sudah ada jaminannya semua. Kalau orang yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mengingkari terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan tempatnya itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita selalu mengikuti terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tempat yang layak bagi kita hanyalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Diyufur rahman, tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila saya pribadi, saya sendiri ada hal-hal yang kurang berkenan, baik secara tutur sapa ataupun bahasa kurang begitu mengena ataupun kurang begitu dipahami, maka saya
mohon maaf yang tiada batasnya, karena semua kesalahan pastinya itu dari saya pribadi, akan tetapi apabila ada hikmah ataupun faidahnya yang bisa kita ambil manfaat, itu semata yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita berpisah, saya mohon maaf yang tiada batasnya ya. Apabila ada hal-hal yang kurang begitu berkenan, yang kurang begitu menyenangkan, maka saya yakin yang namanya manusia tidak akan terlepas dari kesalahan. Kenapa demikian? Karena manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah ya, dalam keadaan lemah. Selain manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, manusia itu juga sudah takdirnya yaitu mempunyai kesalahan ya. Al-insan mahallul khata' wal nisyan. Jadi setiap kesalahan ataupun setiap dosa itu semuanya akan kita lakukan. Namun setiap kesalahan ataupun setiap perbuatan dosa yaitu bisa kita hilang, yaitu dengan pertama yaitu dengan permintaan maaf. Yang mana permintaan maaf itu dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dosa ataupun kemaksiatan selama kita berada di di dunia, yaitu kita harus sadar. Kesadaran kita yaitu harus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia pasti ada kesalahannya, setiap manusia pasti ada dosanya. Maka setiap dosa